inilah, saudara, masih ada Yaman yang terus melakukan penyerangan-penyerangan bom. Sepertinya siapa lagi yang mendukung Israel, saudara? Nah, masih disusul, saudaraku. Rame-rame negara-negara barat melakukan tekanan, bahkan mereka mengutuk akan Israel, saudara. Shalom, saudaraku. Saudara, kalau kita mengamati apa yang sedang terjadi di Israel, di umat Tuhan secara daging saat ini, kita semua tahu bahwa peristiwa yang terjadi di Israel ini merupakan lonceng zaman. Nah, saudara amati, saya juga mengamati bahwa ada perubahan-perubahan yang signifikan dan mengejutkan yang terjadi tentang Israel hari-hari ini, saudaraku. Khususnya sikap politik dari negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat. Saudaraku, bukankah Amerika Serikat itu adalah pendukung utama dari negara Israel? Dan Donald Trump juga seorang pribadi yang sangat mendukung Israel, ya. Dia bersahabat sangat akrab dengan PM Benjamin Netanyahu. Nah, saudara, saya ingin ngajak Anda untuk merenungkan perubahan-perubahan besar yang terjadi di politik global, khususnya menyangkut akan lonceng zaman ini. Ya, kita sebagai umat Tuhan yang punya firman Tuhan, kita akan nanti kaitkan dengan apa yang tertulis di dalam firman-Nya. Saudara, hari-hari ini ya kita perhatikan berita-berita, Amerika itu sudah cenderung, ya, dia ada rumors yang sangat santer di mana Presiden Donald Trump akan segera mengakui kedaulatan negara Palestina. Ini adalah sesuatu perubahan yang sangat-sangat besar. Nah, kemudian peristiwa yang beberapa minggu terakhir ini kita terus perhatikan di dalam berita-berita, ada kapal induk dari Amerika yang diserang oleh Houthi Yaman, dan itu memang sebetulnya persoalan lama itu, saudaraku, ya, karena dulu ada perampokan-perampokan dari kapal-kapal yang melewati Laut Merah. Nah, karena itu Amerika kemudian balas menyerang Yaman. Ya, tentunya yang diserang adalah orang-orang Houthi. Nah, peperangan antara Amerika dan Yaman ini juga seakan-akan berkait dengan peperangan antara Yaman dengan Israel. Kita tahu ya, 2 kali dekat bandara Ben Gurion di Tel Aviv itu dibom, diserang, dirudal oleh tentara Houthi Yaman. Dan Israel pun membalas dengan tidak kalah sengitnya. Jadi seakan-akan Yaman ini berperang melawan 2 negara, satu negara Amerika, satu negara Israel, begitu, saudara. Nah, sekarang Donald Trump itu menyatakan damai dengan Yaman. Asal kamu tidak menyerang kapal kami tidak akan mengganggu kamu. Dan bahkan kapal induk itu katanya ditarik dari daerah sekitar tempat di mana mereka bertikai. Nah, saudaraku, AS, Amerika Serikat, menghentikan gempuran ke Yaman. Nah, ini mulai, saudara. Berarti perang antara Yaman yang membela Palestina, membela Gaza, dengan Israel itu seakan-akan tidak terkait dengan Amerika. Ini satu perkara. Sementara, saudaraku, hari-hari ini kita semua tahu, ya, semua dunia, mata dunia itu menyorot pada peristiwa serangan yang masif, serangan yang semakin hari semakin gencar dari tentara IDF Israel ke Gaza. Nah, saudaraku, apa yang hari-hari ini masyhur dengan istilah
operasi kereta Gideon. Saudara, ya kita tahu riwayat Gideon ya, yang berperang melawan Midian pada waktu itu. Nah, justru penyerangan terakhir dari Israel kepada Gaza yang sebetulnya sudah porak-poranda ini, itu dinilai sebagai awal retaknya hubungan Trump dan Benjamin Netanyahu. Nah, saudaraku, kalau Anda membaca berita-berita, inilah yang saat ini sedang terjadi. Berarti Amerika seakan-akan ya dalam kurun waktu yang sampai kapan kita nggak tahu, saat ini itu renggang hubungannya dengan Israel. Jadi Trump berapa hari lalu mengadakan lawatan ke Timur Tengah, kok dia nggak mampir, sama sekali nggak mampir ke Israel. Ini juga sebuah kode, sebuah tanda bahwa ada kerenggangan hubungan antara Donald Trump dengan Benjamin Netanyahu. Dan ada berita bahwa di Washington itu Presiden Donald Trump melarang orang-orangnya berhubungan dengan PM Benjamin Netanyahu. Jadi memang sepertinya mulai hubungannya itu tidak baik, tidak seharmonis dahulu. Nah, kemudian saudaraku, Trump juga menyatakan selain tadi dia sepertinya dia ada kecenderungan untuk akan segera mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Trump juga mengatakan bahwa ada kelaparan yang mengerikan di Gaza. Ya, ini adalah masalah kemanusiaan, saudara. Ya, kita tahu bahwa Gaza, orang-orang Palestina, rakyat sipil, saudaraku, saat ini sangat menderita. Dia nggak punya tempat tinggal karena porak-poranda, kota-kota hancur semua. Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian, di kemah-kemah pengungsian, dan jatah makanan itu katanya diblokade oleh Israel. Mengapa? Karena Israel tidak mau akan bantuan-bantuan makanan kepada rakyat sipil di Gaza itu dikuasai oleh Hamas. Nah, ini sudah ruwet, saudaraku. Karena ada Hamas yang nggak mau melepaskan sandera, dan itu dijadikan alasan untuk serangan berlanjut untuk menghancurkan Hamas, tapi yang terkena adalah rakyat sipil, kena imbasnya. Ya itulah muter, saudara. Jadi kita sulit sekali untuk bisa menilai. Perang itu memang nggak ada bagusnya, saya sudah berkali-kali sampaikan. Tetapi kita tahu bahwa hukum di Israel itu bukan hukum kasih dari Tuhan Yesus. Hukum di Israel yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu berani menculik akan wargaku dan tidak melepaskan, maka aku habisi kamu. Itu yang terjadi, saudara. Ya, kita tentunya sangat prihatin dengan masyarakat sipil yang menderita karena perang tersebut. Kemudian di dalam lawatan ke Timur Tengah, Donald Trump berjabatan tangan dengan ini Presiden Ahmad Al-Shara. Siapa itu? Ini adalah orang pribadi yang dulu pernah ada di ISIS, kemudian di Al-Qaeda, dan sekarang bisa menjadi pemimpin di Suriah setelah menjatuhkan akan Bashar al-Assad. Saudara, berjabatan tangan Trump. Ini dulu adalah pribadi teroris yang dilawan oleh Amerika. Itu berjabatan tangan, bahkan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa sanksi terhadap Suriah yang sudah berjalan sekian lama dicabut, dan rakyat Suriah menyambut gembira akan pencabutan sanksi tersebut. Saudaraku, ini yang terjadi. Nah, bagaimana nasib dari Israel? Di atas ada Hizbullah ya, di Lebanon Selatan. Di sini di jalur Gaza ada Hamas. Ya, inilah saudara, masih ada Yaman yang terus melakukan penyerangan-penyerangan bom. Sepertinya siapa lagi yang mendukung Israel, saudara? Nah, masih
disusul, saudaraku. Rame-rame negara-negara barat melakukan tekanan, bahkan mereka mengutuk akan Israel, saudara, atas apa yang dilakukan oleh Israel saat ini. Memang susah. Israel punya pendapat, kalau kamu nggak lepaskan sandera, kami akan terus menyerang. Nah, tapi akibat dari perang tersebut sangat-sangat mengerikan. Nah, saudara, saya ingin sampaikan kepada Anda, negara Eropa mana saja yang secara terbuka mengkritik dan menekan Israel atas tindakan militernya terhadap Gaza, terutama terkait serangan udara, kemudian blokade bantuan kemanusiaan, dan rencana relokasi paksa penduduk Palestina. Nah, berikut ini adalah beberapa negara yang mengambil sikap tegas. 1. Perancis, saudaraku. Presiden Emmanuel Macron, mengutuk rencana Israel untuk memindahkan paksa warga Palestina dari Gaza. Dia menyebut hal itu sebagai respon yang tidak dapat diterima, dan Macron memperingatkan bahwa situasi di Gaza adalah situasi yang paling berbahaya yang pernah ada. Kemudian ada negara-negara Norwegia, Slovenia, Luxembourg, Islandia, dan 4 negara bersama dengan Spanyol dan Irlandia mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk rencana Israel untuk memperluas operasi militer di Gaza, dan sudah terlaksana itu ya, operasi militer yang dikenal dengan operasi kereta Gideon itu, saudaraku, dan menentang perubahan demografis atau teritorial wilayah tersebut. Ya, memang Israel kalau ada perang kemudian mereka terdesak pergi penduduknya, itu akan diakuisisi gitu ya, saudara, akan dijadikan akan wilayah perluasan wilayah Israel. Disebut itu sebagai pelanggaran hukum internasional. Kemudian Italia, saudara. Italia, beberapa anggota parlemen Italia mengkritik keras pemboman Israel di Gaza, menuduh pemerintah Israel melanggar gencatan senjata dan melakukan kejahatan perang. Belanda, Belanda, saudara ya. Pemerintah Belanda menolak usulan relokasi penduduk Palestina dari Gaza, menyebutnya tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan solusi 2 negara. Jadi Belanda menyetujui solusi 2 negara. Kemudian ada 5 negara lain, Polandia, Estonia, Finlandia, Malta, dan Swedia. Negara-negara ini mengungkap keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Gaza, menyerukan penghentian segera permusuhan, perlindungan warga sipil, dan akses tanpa hambatan untuk bantuan kemanusiaan. Nah, soal bantuan kemanusiaan kita dengar banyak berita Tiongkok itu mengirim bantuan, saudara, dan bantuan sudah sampai, saudara, karena blokade yang dilakukan oleh Israel dengan alasan bahwa Israel mau ngasih bantuan tapi jangan sampai jatuh ke tangan Hamas, karena itu akan bikin ruwet dan bikin lama, dan Hamas akan terus berkuasa atas masyarakat sipil Palestina yang ada di Gaza kalau punya makanan gitu ya. Jadi mereka punya senjata kan, dan mereka juga punya makanan, mereka yang membagi, jadi rakyatnya akan tunduk pada mereka, dan ini yang tidak dikehendaki oleh Israel. Nah, terakhir, saudaraku, Inggris dan Kanada bersama dengan Perancis, kedua negara ini mengeluarkan pernyataan bersama mengutuk tindakan Israel di Gaza dan memperingatkan akan adanya langkah konkret termasuk kemungkinan sanksi jika Israel tidak menghentikan ofensif militernya dan memblokade atau tidak mengizinkan akses bantuan kemanusiaan yang memadai. Saudaraku, sikap tegas dari negara-negara Eropa ini mencerminkan meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel
untuk menghentikan tindakan militernya di Gaza dan supaya mereka mematuhi hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan, ya. Spanyol tadi sudah saya sebut, ya, relokasi ditolak gitu, kemudian menyebut itu sebagai sebuah kejahatan perang. Nah, saudaraku, bagaimana dengan firman Tuhan? Saya coba teliti firman Tuhan, saudaraku, di dalam kitab Zakaria. Coba kita lihat kitab Zakaria, ada satu nubuatan. Dan saya kira nubuatan ini adalah tentang akhir zaman dan akan segera tergenapi. Mengerikan sekali, saudaraku. Zakaria 13 ayat 8. Saya bacakan, ya. Nanti juga ayat 9 juga kita akan baca. Maka di seluruh negeri Israel, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Jadi nanti penduduk Israel itu 2/3 akan dilenyapkan, mati binasa. Saya kira ini karena perang, saudara. Perang akhir zaman. Tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ini yang disebut sisa Israel yang diselamatkan. Jadi 2/3 akan binasa, 1/3 akan tinggal hidup. Nah, yang 1/3 itu nanti akan diproses. Itu ayat 9. Aku akan menaruh yang 1/3 itu dalam api dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka, menguji iman mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Dan aku akan berkata mereka adalah umatku. Inilah penyelamatan Israel yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 11 ayat yang ke-25. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Nah, saudara, kita coba renungkan, saudara, bahwa 2/3 akan binasa. Ini menakutkan. Saudara, kita tahu bahwa Amerika Serikat meninggalkan Israel ini juga merupakan sebuah tanda menuju penggenapan dari Zakaria. Karena tadi sudah saya singgung bahwa karena Israel itu menolak akan Yesus sebagai Mesias, maka malapetaka akan terus menimpa mereka, meskipun mereka tetap merupakan bangsa pilihan. Mereka sombong, mereka yakin bahwa juru selamat mereka, Mesias mereka itu akan membela, tapi justru bukan Mesias yang sesungguhnya, yang memberlakukan hukum kasih karunia, hukum kasih, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Justru Yesusnya ditolak dan disalibkan, tetapi Mesias palsu itulah yang mereka terima. Kapan Mesias palsu itu akan muncul? Wait and see, saudaraku. Dan waktunya sudah sangat dekat. Mengapa? Ya karena kita lihat dukungan terhadap Israel dari negara-negara barat, bahkan Amerika sekarang mulai kendor. Bahkan kalau negara-negara barat seperti yang tadi saya bacakan itu sudah menekan dan mengutuk, saudara. Jadi sekarang apa yang menjadi andalan? Mereka berpegang pada bahwa kami adalah bangsa pilihan, kami pasti akan dibela, dan pasti nanti akan ada Mesias yang akan muncul dan membebaskan kami. Saudara, ternyata yang datang adalah yang palsu. Nah, ini saya bacakan ya ayatnya di dalam Yohanes, saudaraku. Yohanes, ya ini 5 ayat 43 saya bacakan. Aku datang dalam nama Bapakku, ini kata Yesus, saudara, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jadi nanti
dan saya kira nggak lama lagi akan tampil seorang tokoh yang betul-betul hebat, bisa memperdamaikan dan bisa membuat seakan-akan Israel itu bisa menyelesaikan masalah. Dan tokoh tersebut juga bisa diterima Yahudi, orang-orang Israel, bahwa inilah Mesias kami. Ya, itulah Mesias palsu, saudaraku. Ya, itulah gembala palsu itu, saudara. Tapi mereka yakin bahwa itu adalah Kristus yang dijanjikan. Padahal itu adalah antikris. Dan nanti justru antikris itulah yang akan membinasakan, membuat mereka binasa 2/3 dari jumlah penduduk Israel. Seluruh negeri akan binasa. Yang sepertiga, nah itu akan diselamatkan karena apa, saudaraku? Karena mereka menggenapi. Tapi melalui akan atau apa yang disebut dengan api tadi ya, dengan mereka masuk dalam api. Nah ini ngeri ini, saudaraku ya. Mereka akan ditaruh dalam api dan akan dimurnikan seperti perak yang dimurnikan. Itulah nasib dari yang sepertiga itu. Tetapi mereka sebetulnya sedang menggenapi ini, saudara. Zakaria 12 ayat 10. Tuhan nanti akan mencurahkan roh pengasihan. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Siapa yang mereka tikam? Saudaraku, siapa yang ditikam? Tuhan Yesus, saudaraku. Di kayu salib Tuhan sebetulnya sudah mati, tapi kenapa harus ditikam? Harus menggenapi ayat ini. Dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudaraku, coba kita lihat ya, kita lihat Yohanes 19 ayat 37. Yohanes 19 ayat 37, bunyinya, ayat 34 dulu ya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak. Padahal kan Yesus sudah menyerahkan nyawanya dan mati ya. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Dari situlah lahir gereja Tuhan, mempelainya. Kemudian ayat 37, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Jadi kata tikam itu harus terjadi, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus sudah mati tapi ditusuk dengan tombak untuk menggenapkan ini. Dan nanti di akhir zaman, saudara, kalau kita lihat di dalam ayat firman Tuhan, di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-7, ini kedatangan Tuhan, saudaraku. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Jadi mereka yang telah menikam Dia siapa? Israel, orang-orang Yahudi, saudaraku. Ini keturunannya, dan itu pun tinggal sepertiga, saudara. Tapi mereka semua akan diselamatkan karena mereka menerima akan roh pengasihan dan roh permohonan, di mana mereka memohon dan meratap dan bertobat dan menerima akan Yesus yang pernah ditikam oleh nenek moyang mereka. Itulah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, saudara. Tetapi menurut saya kita perlu mengamati dan kita terus berdoa, karena bagi gereja Tuhan, bagi Israel rohani seperti saudara dan saya, kita punya tugas. Tugas kita apa, saudaraku? Beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi kita ini punya tugas menjadikan semua bangsa murid. Kita memberitakan kabar baik kepada semua orang.
Dan saat ini, marilah kita melakukannya, karena sarana sudah Tuhan buka melalui internet. Kita bisa menyaksikan tentang Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan, sudah datang dan sudah menebus kita dari segala dosa. Dia sudah membayar hutang dosa umat manusia yang percaya dan menerima Dia. Dan barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus itulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.